Perkenalkan, nama saya Adi Vivi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon semester 5. Baik, di video ini saya ingin mereview jurnal yang berjudul Jurnal Wirausaha Muda Membangun Desa Dinamika Partisipasi Desa. Yang pertama, pendahuluan. Kaum muda di desa dapat dioptimalkan melalui kewirausahaan sesuai minat dan bakat pemuda serta potensi daerah. Dari kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemuda sebagai salah satu elemen masyarakat desa memiliki peluang sama dalam peran pembangunan untuk kemajuan dan pengembangan desa. Dalam konteks pembangunan desa, pemuda menempati posisi sentral dalam dinamika perjalanan memanfaatkan berbagai macam peluang ekonomi, yang kemudian mereka dikenal sebagai wirausaha muda. Bila mencermati lebih lanjut, saat ini untuk wilayah desa, gerakan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan desa dilakukan oleh pemuda. Undang-Undang Desa tahun 2014 yang mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa bagi kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, pemuda menjadi modal penting dalam proses dan pengawalan pembangunan desa secara jangka panjang. Yang selanjutnya ada memobilisasi aset desa. Kondisi wilayah perdesaan yang ada di Indonesia memiliki beragam karakteristik sosial ekonomi dan tingkat perkembangannya. Secara umum, dalam perumusan kebijakan pembangunan, desa dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu desa cepat berkembang, desa potensial berkembang, dan desa tertinggal. Desa cepat berkembang kebanyakan adalah desa yang dekat dengan atau mempunyai akses yang mudah ke kota. Kegiatan ekonomi masyarakatnya sudah mulai berorientasi pada ekonomi pasar dan menunjukkan perubahan dalam adat kebudayaannya. Sementara kelompok desa potensial berkembang, kegiatan ekonomi masyarakatnya di sektor primer yaitu pertanian dan pertambangan dengan ciri homogen dalam hal adat dan kebudayaannya. Untuk kelompok desa ketiga yaitu desa yang mempunyai masalah atau keterbatasan tertentu seperti sumber daya maupun menyebabkan kemiskinan. Handoko dan para pemuda Ngelanggeran mampu melakukan serangkaian aktivitas yang sinergis dengan para pihak, yaitu dengan adanya pelibatan semua unsur sumber daya lokal, baik fisik maupun non-fisik, menjadi sebuah jalan bagi pemecahan masalah penuntasan kemiskinan yang selama ini terkadang belum optimal terjawab melalui program pemerintah. Selain itu, adanya kemampuan inovasi dari pemuda yang difokuskan pada peran otonomi institusi lokal untuk mempromosikan transfer pengetahuan dan teknologi untuk memelihara berkelanjutan organisasi wisata. Ngelanggeran yang dahulu hanya bisa bekerja di sektor pertanian, setelah adanya inisiatif pemuda dapat bekerja sebagai penyedia jasa layanan wisata. Selanjutnya ada model integratif kewirausahaan. Dapat dijelaskan tentang fenomena kedua wirausaha muda desa yang menjadi contoh kasus kajian ini. Dari sisi input dapat dijelaskan yang pertama, peluang lingkungan. Kedua, wilayah perdesaan memiliki kondisi awal berupa kemiskinan dan pengangguran yang mendorong kedua pemuda Sugeng Handoko dan Nur Agis Aulia melakukan optimalisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa. Selanjutnya, karakter individu dari kedua pemuda yang pantang menyerah dan berani tampil beda di antara potret pemuda desa lainnya. Ketiga, konteks organisasi seperti Karang Taruna maupun kelompok tani yang menjadi media konsolidasi. Yang keempat, keunikan bisnis konsep yang dimunculkan oleh pemuda yaitu mereka memiliki gagasan inovatif dalam menciptakan nilai bisnis yang tidak hanya berorientasi profit
tetapi juga menjawab permasalahan sosial di desa. Yang kelima, sumber daya. Kemampuan kedua pemuda dalam mengidentifikasi, memobilisasi dan meningkatkan kapasitas maupun produktivitas sumber daya di desa menjadi bagian terpenting untuk implementasi ide atau gagasan bisnis. Dari kelima input tersebut kemudian berproses sesuai tingkat identitas implementasi kewirausahaan yang dioperasionalkan oleh kedua pemuda. Aspek inovasi, kesediaan mengambil risiko dan proaktif baik secara bisnis maupun sosial menjadi bagian penting yang menentukan berkelanjutan hasil dari kewirausahaan yang ada. Selanjutnya, menggerakkan partisipasi mengalirkan manfaat bagi desa. Belajar dari pengalaman pemuda dalam memobilisasi sumber daya lokal desa baik yang dilakukan oleh Sugeng Handoko atau Gunung Kidul, Yogyakarta, dan Nur Agis Aulia menunjukkan usaha pemutusan mata rantai kemiskinan di desa. Pengembangan usaha ekonomi lokal berupa pertanian, peternakan, dan pariwisata menjadi bentuk aksi nyata para pemuda. Dengan melibatkan elemen masyarakat, desa baik pemerintah desa sampai rumah tangga. Konsep para pemuda ini untuk menggerakkan warga desa merupakan peran inovatif yang mampu memberdayakan dirinya sebagai subjek pembangunan di wilayahnya. Pernyataan tersebut menjadi menarik untuk dikaji dari konsep partisipasi yang menjadi krusial dalam proses pembangunan desa. Kesediaan untuk saling berbagi peran, melembagakan nilai kerjasama sehingga dapat memobilisasi partisipasi warga desa untuk memunculkan kegiatan ekonomi yang memberikan kesejahteraan berkelanjutan bagi desa secara keseluruhan. Selanjutnya, ada alasan mengapa harus membangun kewirausahaan di desa. Pembangunan desa merupakan salah satu bentuk investasi negara baik berupa kebijakan maupun pendanaan. Ini memiliki sederet tujuan mulia yaitu untuk mendistribusikan layanan sosial bagi masyarakat, menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan sumber daya manusia, membuka kesempatan kerja yang berujung pada kesejahteraan masyarakat desa. Beragam tantangan dan peluang muncul mengiringi cita dan harapan tersebut yang perlu dijawab oleh seluruh elemen masyarakat desa, mulai dari aparatur desa, kelembagaan desa, sampai dengan pemuda. Pengembangan kewirausahaan desa yang salah satunya dimotori oleh unsur pemuda ini menjadi daya ungkit untuk membangkitkan spirit kolektif warga desa dalam proses penciptaan nilai tambah di kawasan perdesaan oleh masyarakat. Ya, segitu aja review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.